Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku sekalian, kelas 9 tahun ajaran 2020-2021. Hari ini Bapak menyampaikan pelajaran ta'lim, melanjutkan pelajaran ta'lim pada kelas 8. Mudah-mudahan anak-anakku semua dalam keadaan baik-baik saja, dan tolong apa yang Bapak sampaikan ini diperhatikan baik-baik. Yang pertama, Bapak akan bacakan lebih dahulu terjemahannya, kemudian baru diterangkan, baru diuraikan, dan yang ketiga kesimpulan. Kita mulai. Yang pertama yaitu terjemahan. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bitilawatihi wa tadabburihi wa bikum amin. Faslun fil istifadati. Pasal ini membahas tentang istifadah, yakni memperoleh faidah, memperoleh faidah. Wa yambaghi ay yakuna talibul ilmi, dan semestinya bagi seorang siswa hendaknya mustafidan, mengambil faidah fi kulli waqtin, pada setiap waktu, hatta yahsulal fadlu lahu, sampai berhasil memperoleh keutamaan. Wa tariqul istifadati, dan cara mengambil faedah itu ayyakuna ma'ahu, ialah harus selalu ada bersama siswa fi kulli waqtin, pada setiap waktu, mahbaratun, pulpen. Hatta yaktuba, sehingga ia dapat mencatat ma yasma'u, apa saja yang ia dengar, minal fawaidil ilmiyati, dari faidah-faidah keilmuan.
Qila, dikatakan, man hafizo, barang siapa yang menghafal ilmu, parro, maka ilmu itu kabur. Waman kataba syai'an, dan barang siapa yang mencatat ilmu, qarra, maka ilmu itu akan tetap. Waqila, dan dikatakan, al-ilmu, ilmu itu ma yukhadu, apa-apa yang diambil, min afwahir rijali, dari mulut-mulut laki-laki. Li'annahum, karena sungguhnya laki-laki itu yahfazuna, mereka menghafal, ahsana ma yasma'una, yang terbaik dari apa yang mereka dengar. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, ahsana ma yahfazuna, yang terbaik dari apa yang mereka hafal. Wa sami itu syaikhul ustadha, dan saya mendengar dari Syekh Al-Ustaz Zainal Islami, Zainal Islam Al-Ma'rufu, yang terkenal bil adibil mukhtar, dengan julukan al-adibul mukhtar. Yaqulu, beliau berkata, qala Hilal bin Yasarin, telah berkata sahabat Hilal bin Yasar radhiyallahu anhu, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu li ashabihi, beliau bersabda kepada sahabat-sahabatnya,
syai'an minal ilmi wal hikmati, sesuatu daripada ilmu dan hikmah, dalam kurung hikmah dalam kurung ilmu yang bermanfaat. Faqultu, lalu saya berkata, Ya Rasulullah, ya Rasulullah, a'idli ma qulta lahum, mohon diulangi untuk saya ma qulta lahum, apa yang telah engkau katakan kepada mereka. Faqala li, lalu Rasulullah bertanya kepada saya, hal ma'aka mahbaratun, apakah kamu membawa pulpen? Faqultu, lalu saya jawab, ma ma'iya mahbaratun, saya tidak membawa pulpen. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Hilal, wahai Hilal, la tufariqil mahbarata, jangan sekali-kali engkau berpisah dengan pulpen. Fa innal khaira fiha, karena sesungguhnya kebaikan itu berada padanya. Wa fi ahliha, dan pada pemiliknya. Ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Wa wassa sadru syahiru Hisamuddin, dan telah berwasiat Syekh As-Sadr Syahid Hisamuddin libnihi, kepada seorang putranya Samsuddin, yang bernama Samsuddin. Ayyahfazah, supaya anaknya itu menghafal kulla yaumin, setiap harinya, yasiran minal ilmi wal hikmati, sedikit dari ilmu dan hikmah.
fa innahu yasirun, karena sungguhnya hafalan yang sedikit itu wa an qaribin, pada waktu yang tidak lama, yakunu katsiran, akan jadi hafalan itu banyak. Washtara Isamu bin Yusuf qalaman bidinarin, dan telah membeli Syekh Isam bin Yusuf sebuah pulpen dengan harga 1 dinar, liyaktuba, supaya beliau dapat mencatat. Ma sami'a fil hali, apa yang beliau dengar pada waktu itu. Fal umru qasirun, maka sungguhnya umur itu pendek. Wal ilmu kasirun, sedangkan ilmu itu banyak atau luas. Payam bagi, maka seharusnya bagi siswa alla yudayyi al awqata, agar tidak menghambur-hambur waktunya, wassaati, dan jam-jam belajarnya, wa yaltani malayaliya, dan ia harus memanfaatkan waktu malam, wal kholawati, dan waktu-waktu yang sunyi, an Yahya bin Mu'adzin Ar-Razi, dari Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, al-lailu tawilun, malam itu panjang, wala tuqassirhu, dan janganlah kau habiskan malam itu bimana mika, dengan tidurmu. Wan naharu mudhi'un, dan siang itu terang. Fala tukaddirhu bi'athamika, maka janganlah engkau mengotori siang itu dengan dosa-dosamu. Wa yambaghi ayyaghtani masyuyukh, dan seharusnya siswa harus memanfaatkan keberadaan guru-guru tua.
wa yastafida minhum, dan mengambil faidah dari mereka. Wa laisa kullu ma fata yudraku, dan tidak setiap apa yang telah luput bisa didapati. Kama qala ustaduna, sebagaimana telah berkata guru kami, Syekhul Islami, Syekhul Islam, fi masyikhatihi, di dalam kitab masyikhahnya, kam min syaikhin kabirin, berapa banyak guru-guru yang sudah tua, bil ilmi wal fadli, yang banyak ilmunya dan keutamaannya. Adraktuhu, yang telah aku dapatinya, wa mastakhartuhu, dan aku tidak menuntut keutamaan-keutamaan daripadanya. Wa aqulu ala hadzal qawli, dan saya berkata karena yang luput ini mulsian, melahirkan hadzal baita syi'run, satu bait syair ini. Lahfa, kerugianku, ala pautit talaqi, karena luputnya bertemu. Lahfa, kerugianku, ma kullu ma fata, tidak setiap apa yang telah luput, wayapna, dan hilang, yulpa, bisa didapati atau dijumpai kembali. Qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala, idza kunta fi amri, apabila kamu ada suatu urusan, apabila kamu ada suatu urusan, pakun fihi,
maka jadilah kamu padanya. Wa kafa bil i'radi, dan cukuplah dengan berpaling an ilmillahi ta'ala, dari ilmu Allah Ta'ala, hizyan wa khasara, kehinaan dan kerugian. Wasta'idz billahi minhu, dan berlindunglah kepada Allah daripadanya. Lailan wa nahara, pada waktu malam dan siang. Wala budda li talibil ilmi, dan harus bagi setiap siswa min tahammulil masyaqqati, menanggung beban berat wal madhillati, dan kehinaan fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu. Wa tamalluku, dan merendahkan diri itu madhmumun, adalah tercela. Illa fi talabil ilmi, kecuali dalam menuntut ilmu. Li'annahu, karena sungguhnya la budda lahu minat tamalluki lil ustadi, tidak boleh tidak bagi siswa merendahkan diri terhadap guru. Wasyurokai, dan teman-temannya. Wa ghairihim, dan yang lain-lainnya. Lil istifadati minhum, untuk mengambil faidah dari mereka. Qila, dikatakan al-ilmu issun, ilmu itu adalah suatu yang mulia. La dhulla fihi, yang tidak ada kehinaan padanya. La yudraku, ilmu itu tidak akan didapat illa bidhullin, kecuali dengan kerendahan diri. La izza fihi, yang tidak ada kemuliaan padanya. Wa qala al-qailu, dan berkata seorang penyair, arolaka nafsan, aku melihat kepadamu nafsan,
suatu diri tashtahi an tu'izzaha, yang ingin kamu memuliakannya. Falasta tanalul izza, maka kamu tidak akan memperoleh kemuliaan hatta tudhillaha, hingga kamu merendahkan dirimu. Anakku sekalian, setelah selesai terjemahan, kita masuk pada pembahasan. Faslun fil istibadati. Pelajaran kita sekarang ini membahas tentang istibadah. Sekali lagi, istibadah. Istibadah ialah maknanya ya. Makna istibadah ialah memperoleh faidah atau mengambil faidah, mengambil suatu manfaat. Yang dimaksud faidah di sini adalah ilmu yang bermanfaat. Maksudnya, anak-anak sekalian, belajar itu atau mendapatkan ilmu itu bukan hanya dari guru saja. Sekali lagi, mendapatkan ilmu bukan hanya melalui guru saja. Kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat kapan dan di mana saja, asalkan kita mau mengusahakannya. Sekali lagi, kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat kapan dan di mana saja yang kita mau. Oleh karenanya, manfaatkanlah waktu hidup kita, waktu kita sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya ulang lagi, istifadah artinya memperoleh manfaat, ilmu yang bermanfaat dari hasil mendengar atau melihat sesuatu yang sesuatu itu adalah menjadi ilmu yang bermanfaat. Itu artinya istifadah. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat melalui melihat dan mendengar. Saya ulang lagi. Arti istifadah ialah mendapatkan ilmu yang bermanfaat melalui mendengar dan melihat kapan dan di mana saja.
Jadi maksudnya ini, bab ini apa? Mengingatkan pada kalian siswa supaya memanfaatkan waktu luangnya sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan ilmu di sekolah maupun di luar sekolah. Itu pengertian daripada istifadah. Lalu bagaimana caranya mengambil istifadah, mengambil faedah? Bagaimana caranya melakukan istifadah? Cara yang praktis yaitu pertama, di mana saja kamu berada, di tempat-tempat yang baik, jangan tinggalkan membawa pulpen. Kemana saja kamu ada, di mana saja kamu ada, kemana saja kamu pergi, jangan tinggalkan membawa pulpen. Jangan tidak membawa pulpen. Kenapa? Karena apabila di suatu keadaan, suatu waktu, suatu tempat, kamu melihat, kamu mendengar ilmu yang bermanfaat, maka dengan pulpen itu kamu bisa mencatatnya. Lalu apa artinya dengan mencatat? Ya, mencatat lebih baik daripada menghafal. Sekali lagi, mencatat lebih baik daripada menghafal. Karena kalau menghafal suatu saat bisa hilang, bisa lupa. Sekali lagi, kalau menghafal suatu saat bisa hilang, bisa lupa. Sedangkan kalau mencatat, kapan saja itu akan selalu ada, akan tetap, akan abadi, akan kekal. Jelas ya? Supaya apa yang sudah kita dapatkan jangan hilang, jangan lupa, maka itu perlu dicatat. Kalau dicatat, bila mana kita lupa bisa kita apa? Bisa kita lihat, bisa kita baca. Nah, dengan kita melihat lagi, membaca, maka yang lupa jadi ingat. Catat ya. Apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, yang itu kamu anggap ilmu yang bermanfaat, harus diapain? Catat. Catat. Dan catatan itu dibaca. Dengan membaca catatan itu, yang lupa jadi ingat. Ada kata-kata hikmah. Ada kata-kata hikmah. Man hafiza farra wa man kataba syai'an qarra. Siapa yang menghafal ilmu, suatu saat ilmu itu akan hilang, akan lupa. Betul apa benar? Dan siapa yang mencatat ilmu, ilmu itu akan tetap ada. Artinya apa? Bila suatu saat kita lupa, kita bisa lihat lagi, kita bisa baca lagi. Dengan kita lihat, kita baca, maka yang lupa jadi ingat. Itulah manfaat besar dari mencatat. Jadi sekali lagi, inti daripada istifadah ini
apabila kamu mendengar, melihat, yang kamu dengar, yang kamu lihat itu adalah menjadi ilmu yang bermanfaat, catat, catat, wajib dicatat. Karena kalau tidak dicatat, dihafal saja, suatu saat ilmu itu akan hilang, akan lupa. Tapi dengan dicatat, maka ilmu itu akan tetap ada. Itu cara memperoleh faedah. Anakku sekalian, waktu 24 jam. Ada siang, ada malam. Dari waktu yang 24 jam itu, manfaatkanlah sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik melalui mendengar, melihat, atau membaca. Gunakan waktu malammu, gunakan sebagian waktu malammu untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Jangan dihabiskan waktu malam hanya untuk tidur, rugi besar. Bab waktu muda nggak akan terulang kembali. Waktu muda adalah waktu yang paling luang, waktu yang paling banyak untuk mendapatkan ilmu. Kalau nanti kamu sudah berkeluarga, kesempatan untuk mendapatkan ilmu, mencari ilmu tidak sama, tidak seluas ketika kamu masih remaja, masih muda. Makanya waktu malam jangan dihabisi dengan tidur. Gunakan sebagian waktu malam untuk mendapatkan ilmu atau untuk belajar. Juga siang, jangan dihabiskan siang itu dengan melakukan sesuatu yang tidak berguna, berhura-hura, ya. Apalagi sampai berbuat dosa, na'udzubillah min zalik. Gunakan waktu siang juga sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya sudah katakan tadi, untuk mendapatkan ilmu bukan hanya melalui guru, bisa dengan membaca, bisa dengan mendengar, melihat. Dengan mendengar, melihat yang kita anggap itu baik, ilmu manfaat, itu termasuk ilmu. Sekali lagi tadi, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dicatat. Anakku sekalian, kalau di lingkungan kita ada guru ngaji yang kita anggap ilmunya bagus, cukup, luas, dan guru itu udah lanjut usia, jangan sampai ilmunya sia-sia ke bawah mati. Maka sebaiknya selagi beliau masih hidup, ambillah ilmunya, galilah ilmunya, belajarlah kepadanya, supaya ilmu mereka pindah ke kita. Ya, begitu dia meninggal, ilmunya pindah ke kita. Kalau kita lalai ketika dia masih hidup, kita nggak belajar, kita nggak manfaatin, kita nggak ambil ilmunya, lalu setelah beliau meninggal, baru kita menyesal. Kenapa? Kenapa dulu kita nggak gali ilmunya sebanyak-banyaknya?
Kalau waktu itu kita manfaatin, kita belajar, kita ambil ilmunya, maka ilmu kita bertambah banyak. Sayang banget, ya, sia-sia banget ilmunya yang begitu luas, terbawa mati, nggak kita ambil. Gitu, ya. Itu juga termasuk istifadah kepada guru-guru yang sudah lanjut usia, agar masih hidupnya kita ambil. Karena kalau tidak, pengalaman seorang ulama, ya, yang tidak memampat gurunya masih hidup dan nggak ambil sebanyak-banyak ilmunya, akhirnya ketika gurunya meninggal baru dia merasa menyesal. Maka dari rasa penyesalannya itu lahirlah sebuah syair dari kepalanya yang bunyinya syair itu lahpa ala pautit talaki, rugi karena nggak bisa jumpa lagi, orangnya udah apa? Meninggal. Lahpa ma kullu ma fata wa yabna yurqa, karena sudah lewat, orangnya sudah meninggal, ilmunya nggak sempat kita ambil, maka kerugian besar bagi kita, penyesalan yang sangat besar. Jadi termasuk istifadah, kalau ada di lingkungan kita ada guru-guru tua yang ilmunya cukup luas, kita belajarlah kepadanya, ambillah ilmunya sebanyak-banyaknya, mumpung beliau masih hidup, agar jangan nanti setelah beliau meninggal kita menyesal. Juga yang dapat istifadah kita ambil dari Sayyidina Ali ialah bila kita menghadapi sesuatu perkara, nih anak muda, yang dimaksud perkara adalah apa? Belajar, cari ilmu. Ketika sedang belajar, ketika sedang mencari ilmu, hadapilah, lakukanlah dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Bab, kalau tidak serius, tidak sungguh-sungguh, maka kita akan rugi. Hanya buang-buang waktu aja, ya. Kedatangan kita ke sekolah dan sebenarnya hanya buang-buang waktu, nggak ada manfaat yang kita dapatkan, ya. Akibatnya kerugian dan penyesalan yang sudah tidak ada gunanya. Waktu yang banyak itu kita manfaatkan, ya, sebaik-baiknya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Alangkah mulianya kita, alangkah beruntungnya kita. Sebaliknya, karena kita lalai, kita menghamburkan waktu, maka yang seharusnya kita menjadi orang yang alim, tetap kita menjadi orang yang bodoh. Itulah, ya. Sayyidina Ali mengajarkan banyak-banyak berlindung, minta dijauhi oleh Allah daripada menjadi orang yang banyak menghambur-hamburkan waktu yang tidak berguna. Terakhir, hormat kepada guru. Hormat kepada guru, rendahkan diri kita kepada guru. Kenapa? Karena orang yang tidak hormat kepada guru, dia akan tidak mendapatkan keberkahan dari ilmu gurunya itu. Ya, andai kata dia pintar, dia mendapat ilmu tapi ilmunya tidak berkah, ilmunya tidak bermanfaat. Kenapa? Pintar tapi nggak diamalin. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dan disebarkan kepada orang lain. Sekali lagi, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dan disebarkan kepada orang lain. Nah itu, ketika menuntut ilmu,
kita harus merendahkan diri kita kepada guru. Jangan songong ya kepada guru. Sekarang ini banyak anak-anak yang tidak berbuat tidak layak dan sepantasnya kepada guru. Makanya orang-orang sekarang kadang-kadang walaupun pinter maka keblinder, ilmunya tidak bermanfaat, bukan menyelamatkan dirinya, maka bahkan mencelakakan dirinya di akhirat nanti, menceburkan dirinya ke dalam neraka. Nah sekalian, intinya, kesimpulannya dari istifadah ini, menggunakan waktu sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Caranya, di mana kita ada, di mana kita pergi, jangan lupa siapkan pulpen dan kertas. Seandainya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka langsung kita catat. Kenapa? Dengan mencatat ilmu akan tetap. Kalau tidak catat, dengan dihafal saja, maka ilmu akan hilang. Kalau ilmu hilang, maka artinya apa? Ilmu kita nggak nambah-nambah. Belajar lama-lama, bodoh jalan terus. Itulah. Sekali lagi, ya, anak-anak sekalian. Pertama, pahami apa yang saya sudah sampaikan tadi yang berkenaan dengan pasal yang kita baca, yaitu istifadah. Satu, istifadah artinya mendapatkan faedah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu artinya istifadah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik, ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Nah, supaya kita ini menjadi orang yang selalu ilmunya bertambah, ya, supaya kita selalu istifadah, maka sekali lagi tadi, di mana saja kita berada, baik di rumah maupun di luar rumah, ya, jangan lupa bersama kita selalu ada kertas dan pulpen, buku dan pulpen. Apa maksudnya? Supaya kalau kita mendengar, melihat ilmu yang bermanfaat, maka kita catat. Supaya itu ilmu itu abadi pada diri kita, kita catat. Tapi kalau diingat saja, suatu saat akan lupa, akan hilang. Dengan mencatat, maka ilmu kita akan tetap dan ilmu kita akan selalu bertambah. Jadi kalau waktu-waktu, ya, kita manfaatkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, walaupun nggak banyak, tapi kalau setiap hari, setiap malam kita dapatkan, ya, walaupun sedikit, lama-lama jadi apa? Jadi banyak. Jadi ingat tuh pesan Rasulullah, ya, apa manfaatnya kita oleh Rasulullah disuruh selalu bawa pulpen? Karena di dalam pulpen itu terkandung kebaikan-kebaikan, yaitu mencatat ilmu yang bermanfaat. Dengan mencatat ilmu yang bermanfaat, lalu ilmu itu kita amalin, maka, ya, maka dalam diri kita
terdapat banyak kebaikan-kebaikan. Kebaikan pada pulpen, kebaikan pada diri kita, insya Allah baik dunia, baik akhirat. Nih paling sekarang nih di YouTube tuh, baca tuh banyak ilmu-ilmu bermanfaat tuh. Ya, nasihat dari guru-guru, zikir apa itu ya. Nah itu termasuk apa itu? Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Sudah cukup jelas apa yang saya sampaikan, tujuan, arti, manfaat daripada istifadah. Wallahu a'lam bishawab, wa ilaihil marji wal ma'ab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.